Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Randy Studio di channel yang bakal ngebahas tentang film-film. Kali ini gue bakal ngebahas film yang diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang anak 10 tahun mengidap penyakit yang belum ditemukan obatnya. Penasaran sama kisahnya? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Film dimulai dari sebuah keluarga yang harmonis. 3 anak yang sedang bermain roda putar itu adalah saudara kandung. Anak pertama bernama Abigail Bim, yang kedua bernama Annabelle Bim, dan yang terakhir adalah Adeline Bim. Mereka tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka di Texas. Ibu mereka bernama Christy Bim yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dan ayah mereka bernama Kevin Bim yang berprofesi sebagai dokter hewan. Sekilas tidak ada yang salah dalam keluarga ini. Mereka adalah keluarga yang harmonis dan berkecukupan. Go on, get in the truck. You mother's stressing out. You look pretty. Pada weekend, keluarga Bim sering mengundang para kerabat untuk bersantai di halaman rumahnya yang besar. Mereka membakar ikan, mengobrol, bersantai, sambil menghabiskan waktu weekend mereka. Pada kesempatan itu, seorang pastor berterima kasih atas kemurahan hati Kevin dan memberikan selamat atas pembukaan klinik hewan yang baru di Texas. Christy dan Kevin adalah pasangan yang cukup religius. Pada malam sebelum waktu tidur, Christy selalu mengunjungi anak-anaknya untuk mengucapkan selamat malam dan berdoa bersama. Di malam hari, Anna tiba-tiba muntah dan mual-mual di toilet. Karena Christy dan Kevin cemas, keesokan harinya Christy dan Kevin mengantar Anna mengunjungi dokter. Tapi setelah 1 minggu lebih, dari satu dokter ke dokter lain, mereka selalu mengatakan hal yang sama, yaitu kondisi Anna baik-baik saja. Bahkan sampai 3 dokter yang mengatakan hal tersebut. Hipotesis sementara, Anna menderita laktosa intoleran. Meskipun sudah mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter, sakit di perut Anna masih sering datang dan pergi. Hingga suatu ketika, pada malam hari Anna mengalami sakit perut yang sangat luar biasa. Karena kondisi sudah malam, Christy menelpon temannya untuk menginap sementara di rumah mereka. Sementara Kevin dan Christy membawa Anna ke rumah sakit. Di rumah sakit, Anna langsung dibawa ke unit gawat darurat karena kondisinya yang semakin memburuk. Tapi, saat itu Anna ditangani oleh seorang dokter yang masih muda. Dokter tadi malah mengindikasi hal tersebut diakibatkan karena kenaikan asam lambung. Christy yang semakin stres dengan apa yang terjadi pada anaknya, dia memarahi dokter muda tadi. Dia meminta untuk melakukan pengecekan lebih lanjut kepada anaknya. Keesokan harinya, dokter muda tadi membawa Dr. Burke selaku kepala bagian penyakit anak. Dr. Burke menjelaskan ada obstruksi perut dalam diri anak, yang mana pada kondisi ini, letak usus anak tidak pada kondisi seharusnya. Kondisi ini dapat membahayakan hidup anak. Jadi begini rangkumannya. Saat obstruksi terjadi, sebuah makanan tidak bisa masuk ke dalam usus untuk dicerna dalam tubuh kita, baik makanan padat maupun makanan cair. Untuk mengeluarkan makanan dan minuman yang dikonsumsi pasien, harus dipasangkan sebuah selang melalui hidung ke perut. Lanjut ke ceritanya, di mana scene memperlihatkan keluarga Bim, pastor, dan para kerabat sedang menunggu kabar dari dokter yang memeriksa Anna. Di sini kelihatan banget kepedulian antar sesama yang begitu erat. Mereka juga berdoa untuk kesembuhan Anna. Setelah dokter menemui Christy dan Kevin, dokter memberitahu bahwa kondisi Anna saat ini sudah mulai membaik. Namun, Anna memiliki gangguan mobilitas usus yang parah dan tidak bisa dioperasi, serta belum ditemukan obatnya. Akhirnya Dr. Birch menyarankan Anna dibawa menemui Dr. Samuel Narko di Boston. Akhirnya Anna harus dipasangi sebuah selang untuk mengontrol cairan dan makanan yang masuk dan keluar di tubuhnya. Anna pun harus meminum obat-obatan yang banyak, membatasi makan dan minumannya, dan perutnya yang semakin membesar, serta selang yang digunakan untuk memperpanjang hidupnya itu sangat menyakitkan. Saat itu Anna menanyakan kepada Christy, kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkanku? Christy menjawab, banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dimengerti. Saat itu, Anna hanya bisa terdiam dan tersedih melihat kondisinya yang sekarang. Di sekolahannya, pada mata pelajaran olahraga, Anna yang sangat menyukai sepak bola kini hanya terdiam melihat teman-temannya. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri Anna untuk menghiburnya.
Scene beralih kepada Christy, di mana ia menunggu balasan dan jadwal bertemu dengan Dr. Nurko. Dr. Nurko ini adalah dokter yang terkenal, sehingga sangat sulit sekali mendapatkan jadwal konsultasi. Bahkan Dr. Birch juga sudah menelpon sebanyak 3 kali, tetapi tetap tidak bisa menghubungi Dr. Nurko. Dr. Birch menjelaskan, saat ini nama Anna sedang berada dalam waiting list. Apabila ada yang membatalkan perjanjian, maka Anna akan mendapatkan jadwal konsultasi. Sebagai tambahan, membatalkan janji dengan Dr. Nurko bukan artinya anak tersebut telah sembuh, melainkan karena anak tersebut telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Christy harus menunggu seorang meninggal dan membatalkan janji tersebut agar Anna mendapatkan jadwal konsultasi bersama dengan Dr. Nurko. Semakin hari semakin berat cobaan yang dihadapi oleh keluarga Bim. Christy dan Kevin sering bertengkar karena tekanan atas apa yang terjadi. Tapi Kevin selalu mengingatkan, kuatkan imanmu, semua akan baik-baik saja. Christy yang sangat tertekan malah berteriak, tidak ada yang baik-baik saja. Setiap hari semakin buruk. You'll be okay. It won't be okay. Stop saying that. Nothing is okay. Karena kondisi Anna yang semakin parah, akhirnya Christy memutuskan untuk mendatangi Dr. Nurko tanpa perjanjian dan berharap ia dapat kesempatan untuk berkonsultasi. By the way, jarak Texas ke Boston itu sangat jauh dan ditempuh dengan pesawat. Jaraknya sekitar 1986 mil. Saat menemui resepsionis, Anna memohon untuk diberikan kesempatan berkonsultasi dengan Dr. Nurko. Tapi resepsionis bilang, kalau bertemu dengan Dr. Nurko harus sesuai prosedur. Christy sangat sedih dan menangis karena tidak bisa menemui Dr. Nurko, padahal kondisi Anna semakin memburuk setiap harinya. Dengan keputusasaan, Christy dan Anna makan di sebuah restoran. Di situ ia bertemu dengan Angela, seorang waiter yang ramah dan baik hati. Singkat cerita, Angela menawarkan menjadi guide untuk berkeliling di Boston. Di situ Anna terlihat bahagia dan senang sekali. Sejenak Christy dan Anna melupakan masalah yang menimpa keluarganya saat ini. Saat mereka sedang duduk bersantai, tiba-tiba ada telepon yang mengatakan bahwa Anna dapat berkonsultasi dengan Dr. Nurko esok hari pada pukul 7 pagi. Hal ini sangat membuat Christy bahagia. Setidaknya perjuangan dia dari Texas ke Boston tidak sia-sia. Setelah Anna dan Christy menemui Dr. Nurko, ternyata Dr. Nurko adalah seorang yang sangat mencintai anak kecil dan begitu ramah. Beberapa tes pun dijalani oleh Dr. Nurko dan timnya. Namun, bagaimanapun juga kondisi Anna memang sangat buruk. Dr. Nurko juga menjelaskan bahwa Anna menderita pseudo obstruction motility disorder, penyakit yang sangat langka sekali di mana gangguan syaraf terjadi pada saluran dari perut yang menuju ke usus, sehingga makanan tersebut tidak bisa masuk ke usus dan tidak bisa dicerna. Ia juga menambahkan bahwa kondisi Anna saat ini sangat sulit karena memang belum ada obatnya. Kondisi Anna yang terus memburuk serta pengeluaran yang begitu besar membuat Christy dan Kevin terus bertengkar. Kevin bahkan harus menjual motor kesayangannya dan bekerja double time untuk mendapatkan uang guna biaya berobat anaknya. Suatu hari Kevin meminta seorang pendeta untuk mengobrol dengan Christy karena perubahan sikap yang dialami, dan terlebih lagi Christy sudah semakin jauh dengan Tuhan. Di sini Christy bertanya kepada seorang pendeta, kenapa Tuhan yang penuh kasih membiarkan Anna menderita dengan penyakitnya? Pendeta pun terdiam dan berkata, maafkan aku tidak punya jawaban untuk hal tersebut. Pengobatan demi pengobatan terus dilakukan Anna di Boston. Keluarga Bim tidak pernah menyerah pada kondisi mereka saat ini. Meskipun sebenarnya Christy tahu, pengobatan yang ia lakukan hanya untuk memperpanjang hidup Anna, bukan untuk menyembuhkannya. Di rumah sakit, Anna bertemu dengan Haley, seorang gadis yang menderita kanker. Di situ mereka saling mengobrol dan berbagi tentang kehidupan mereka masing-masing. Suatu hari, Kevin, Abby, dan Adeline ingin menjemput Anna untuk membawanya pulang dari rumah sakit. Tetapi saat ingin membeli tiket pesawat, kartu kredit milik Kevin terkena tolakan semua. Hal ini membuat antrian panjang di dalam bandara. Namun pada saat percobaan kartu terakhir, tiba-tiba sistem mereka error dan mengharuskan seorang pegawai menerbitkan tiket manual untuk mereka. Sesampainya mereka di rumah sakit, mereka terlihat bahagia dan senang. Bahkan mereka sempat saling bercanda. Dr. Nurko mengingatkan adalah hal wajar seorang anak dengan kondisi seperti ini mengalami depresi. Dan depresi itu hanya akan membuatnya semakin menderita. Akhirnya Anna sampai di rumahnya yang di Texas. Melihat Anna yang selalu murung, Abby mengajak bermain dan mencoba menghiburnya.
Abi mengajak Anna memanjat sebuah pohon yang tua yang dulu mereka sering panjat. Di situ tiba-tiba ranting yang mereka duduki patah dan Anna terpelosok ke dalam pohon tua yang besar tersebut. Polisi dan pihak pemadam kebakaran terus berusaha untuk mengeluarkan Anna dari pohon tersebut hingga akhirnya setelah 4 jam terjebak, ia berhasil dikeluarkan. Setelah beberapa hari Anna keluar dari pohon tersebut, Anna mendadak menjadi sembuh. Perutnya yang semula membesar, kini menjadi datar. Anna pun berhenti mengkonsumsi obat pereda rasa sakit yang biasa ia konsumsi. Sampai pada akhirnya, Kristi kembali mengunjungi Dr. Nurko untuk mendapat penjelasan akan hal tersebut. Tetapi, setelah Dr. Nurko melakukan tes kembali, ia terkejut. Baik usus dan perutnya kembali berfungsi secara normal. That when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right, and it didn't kill her, and it didn't paralyze her, and instead it healed her? Dr. Nurko menjelaskan, seolah-olah seluruh sel dalam tubuh Anna mendapatkan regenerasi. Orang dalam dunia kedokteran biasa menggunakan bahasa spontaneous remission. Akhirnya Dr. Nurko mengatakan ini adalah perpisahan untuk kita. Hal ini menandakan bahwa Anna telah sembuh. Pada sini nih, kalian akan dibuat terharu dengan momen di mana Kristi berterima kasih kepada semua orang dan menangis. Film pun diakhiri dengan narasi dari Kristi yang bersaksi di gereja atas kejadian yang menimpa keluarganya. Scene demi scene, flashback demi flashback pun diperlihatkan di mana anak sekolah yang mengajak anak ke perpustakaan waktu itu sebenarnya sedang bermain basket bersama teman-temannya. Lalu ada tetangga yang menjaga Abby dan Adeline saat keluarga Bim mengantarkan anak ke rumah sakit. Ternyata ia sedang memiliki seorang bayi. Petugas pesawat yang memberikan tiket manual, ternyata saat itu ia sengaja membuat monitornya mati dan berpura-pura error. Resepsionis yang menolak Kristi di Boston akhirnya memberanikan diri untuk meminta tolong secara pribadi kepada Dr. Nurko. Itulah pembahasan alur cerita Miracles from Heaven. Banyak makna yang bisa diambil dari film ini, seperti contohnya jangan pernah hilang keyakinan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan ujian di luar batas kita. Akan lebih sedih apabila kalian menonton langsung film ini, mengingat film ini sedang tayang di Netflix. Akhir kata, gue harus mohon undur diri. Thank you for watching, watch the next video, and see you guys!